Halo, selamat berjumpa kembali rekan-rekan guru hebat dimanapun pada saat ini berada, ataupun para penonton yang bisa menyaksikan video ini. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Yuli Sinsera Pangamuputra. Saya bertugas di SD Negeri 2 Karangmulia, tepatnya di Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat ini saya akan membuat sebuah video dalam rangka tugas dalam kegiatan seri belajar Semangat Guru 2 Angkatan 9 dengan materi empati dan perencanaan dalam materi pembelajaran di kelas. Dari kegiatan ini, khususnya untuk materi empati dan perencanaan materi pembelajaran, saya merasa banyak hal penting dan hal baru yang saya temui. Di antaranya adalah memahami pengertian empati secara utuh beserta contoh-contohnya serta perkembangannya sampai pada saat ini. Kemudian apa manfaat empati itu dalam pembelajaran, kemudian bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik dapat mengasah dan menerapkan empati tersebut baik dalam proses pembelajaran juga dalam keseharian kehidupan kita. Pengerjaan lembar aksi 1 dalam kegiatan ini sangat membantu saya untuk memahami dan menerapkan empati dalam proses pembelajaran, di mana dalam lembar aksi 1 ini kita diminta untuk merenungkan emosi apa saja yang pernah kita alami sejauh ini, dan apakah kita mampu untuk mengontrol emosi itu. Kemudian keadaan di luar diri kita, emosi yang ada di luar diri kita yang mempengaruhi kita dalam mengerti segala aktivitas kita, sehingga dengan adanya lembar aksi 1 ini sangat membantu saya untuk lebih dapat memahami diri saya sendiri, terus empati yang saya miliki, kemudian sejauh mana empati saya terhadap para siswa. Kemudian dengan ini pula ada tahapan di mana siswa juga ikut berlatih untuk berempati terhadap orang lain, terkhusus orang-orang terdekatnya di kelas, sehingga dengan ini saya bisa memahami secara utuh pemahaman dari empati tersebut dan dapat mewujud nyatakannya, mempraktekannya secara langsung dalam proses pembelajaran, dan dengan itu juga secara tidak langsung juga melibatkan anak-anak dalam kegiatannya. Maka dari itu saya akan membagikan beberapa tips bagi kita sekalian untuk dapat menerapkan empati dalam perencanaan materi pembelajaran. Kiranya tips ini bisa membantu kita untuk lebih memahaminya. Tips yang pertama adalah kita harus memahami dulu definisi atau pengertian dari empati serta contoh-contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, setelah kita menemukan empati itu, kita mengasah empati yang kita miliki dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Misalkan kita bisa menjadi pendengar yang baik dari cerita teman kita, kemudian kita tidak memotong pembicaraan di saat teman kita berbicara, dan hal-hal sederhana lainnya. Kemudian kita bisa melibatkan siswa untuk mereka menggali empati yang mereka punyai, apakah emosi mereka dapat berpengaruh kepada empati yang mereka miliki dengan orang-orang terdekatnya. Sehingga dengan demikian, tips yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat menerapkan empati dalam keseharian mereka dan juga dalam proses pembelajaran, sehingga kiranya kebutuhan siswa dapat terpenuhi untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan hak yang sama dalam ruangan kelas. Maka dari itu, sebagai penutup dari video ini, harapan saya besar kiranya agar kita sebagai guru dan pendidik, bahkan orang-orang umum lainnya,
bisa memahami tentang empati diri kita, karena ini sangat penting bagi kehidupan kita, terlebih di era zaman yang sekarang individualistis, sehingga saya rasa kita perlu menanamkan ini dalam keseharian kita. Dan mari saya mengajak para pendidik agar dapat mengikuti kegiatan pelatihan Semangat Guru 2, karena banyak hal baru dan menarik, serta latihan keterampilan non teknis yang dapat kita sama-sama pelajari dalam seri-seri webinar di seri Guru Belajar. Ditunggu partisipasinya. Jaya terus pendidikan.